Cuk. Cuk. Ntar. Gue pengen dong kopi lu. Tidur nanti. Anjing, gila. Kenapa lu? Kopi, Pak. Gimana kemarin nih? Seru ya? Gue sih kayak itu kan pertama gue ngedaki kan. Ya lu yang pertama ya? Gue pertama ngedaki yang bener-bener yang ngedaki. Sebelumnya ada juga sih ngedaki tapi buat konten bukan buat bener-bener ngedaki. Naik motor. Kemarin baru bener-bener pakai kaki. Iya. Tapi kayak gua aja kemarin itu karena udah lama nggak mendaki ya. Jadi pas waktu jiper banget tau ngeliatnya. Udah lu nggak lihat gua baru naik dikit udah yang dada gua sakit, mana gua udah nggak bisa bawa tas gua gitu kan. Untung lu sekekawan. Enggak, itu harusnya kayak apa ya, kayak jangan pakai emosi, cepet capek. Itu temen gue bilang. Tapi benar-benar kemarin tuh benar-benar seru. Kita kan di bawah baru habis makan ya. Kita kan kemarin baru habis makan. Begitu mendaki gue udah yang mual. Gue pengen pulang, gue nggak kuat. Iya, karena ototnya nggak terbiasa itu. Dan memang gue nggak ada olahraga, langsung mendaki kan. Jam 12 siang lagi, mana tahu matahari bener-bener panas. Terus baru habis makan, langsung dah gue tuh mual-mual. Itu istirahat langsung pucongor ya? Tapi seru. Gue pernah tuh di Papandayan kan itu 2.600. TikTok gue sanggup coy. Lah kemarin 1.818 ya. Tapi itu benar-benar yang harusnya kita 3 jam jadinya 5 jam dong. Gini. Kalau menurut gue sih yang bikin capek kayak kita tuh underestimate dulu sama 18 kalau iya, terlalu menggampangin gitu ya. Padahal kan kita nggak tahu. Kita baru datang aja itu udah kayak hampir mau mati aja. Itu treknya gila banget sih, nggak ada landainya, benar-benar yang langsung 5 derajat gini gitu. Tapi gokil kan, kayak ini langsung kerasa pusing, langsung naik, terus kayak mau muntah gitu. Tapi gokil sih pengalaman di Layang gitu. Lu inget nggak? Gua tengah malam sampai waktu udah pasang tenda, kita nggak bawa kompor, terus udah kelaparan pengen makan, kompor nggak ada, terus api nggak bisa nyala karena anginnya. Di atas anginnya parah emang. Terus emang kayu-kayunya kan nggak kayak yang camping terus nggak nemu anjing, nemu sih gede gini doang anjing, kayak bakar sampai pagi bangsat. Gimana mau makan? Itu kan kayu, emang gua rayap. Itu kemarin itu emang sih kayak kita itu terlalu ngegampangin itu 1818 mdpl. Dan jujur gua gini sih Pak, kayak itu kayak gua kan kayak mau ada rencana buat explore lebih banyak gitu kan. Terus ada ketukan hati gua kayak, lu kenapa jauh-jauh gitu kan, lu cobain aja di belakang rumah lu ada gunung, lu coba aja deh gitu kan, lu sanggup apa enggak gitu. Lagian lu lucu, orang situ tapi nggak pernah mendaki di situ kan, itu di belakang rumah lu doang. Pernah gua itu karena apa ya, karena emang gua nggak pernah olahraga, terus mendaki yang langsung skip 45 derajat ya itu ya ketinggian. Ada lah, lebih lah. Dia range antara 60 sampai 85an kayaknya. Malam itu gue nggak bisa tidur, kaki gue nggak bisa gerak coy. Kenapa itu? Kayaknya karena gue mendakinya pakai celana jeans ya, celana jeans, terus nggak pernah olahraga, iya, langsung daki, nggak pemanasan. Gue udah mikir tuh malam, kayaknya besok gue ditandu nih, siapa yang nandu gue ya. Gue mikirnya gitu kan, gue nggak bisa pulang nih besok. Lu pipis sembarangan kali, nggak bilang. Iya sih. Ya, makanya itu sekolahin tuh lu punya pantat. Kemarin itu kan lu nggak lihat itu waktu kita pertama datang itu kan jam 5 kan, jam 5 tendanya masih cuma 3. Iya. Begitu jam 7 Ustaz, kok udah rame banget, mau buang air kecil. Jadi iya.
mau Iya, bener buang juga air sih. kecil Kebawa panik duluan. kayak gimana gitu kan. Ya udah gue jadinya nggak permisi gitu, langsung aja. Ya, Udah tapi kebelet banget soalnya. tapi mendukung sih, kayak apa ya, logically memang capek gitu kan, Ya logically, tapi apa ya, sebagai manusia juga kayak kita tuh harus ada etika juga ada gitu. etika juga. Orang kita nggak hidup sendiri juga, Orang ada orang lain. istilahnya itu kayak itu rumah mereka, lu datang nggak permisi terus lu buang air kecil sembarangan. Iya gitu kan, dan lu pipisin kakinya juga gitu kan, gak ada akhlak emang manusia. Emang sih sebenarnya setelah gua buang air kecil itu, gua masuk tenda, kaki gua langsung nggak bisa gerak, sakit banget. Kayak ini tuh kaki tuh kayak dililit gitu. Cuma gua Kayak kantor pen, kayak iklan kantor pen. iya itu benar. anjing iklan kita. Cuma kita nggak bawa kantor pen ya, nggak bawa salopes. Emang kemarin itu kayak Emang serba nggak dadak gitu. Serba Kayak- nantang diri sendiri sih kayak menurut gua. iseng gitu, kayak iseng, nggak bawa kompor, nggak bawa apa. Kan biasanya gini ya. Tapi kita buat temen kan. Iya kan kita Apa ya? Kita buat temen. Iya, lupa gua. Udah woi, lu nggak boleh kayak gitu temen gitu. Kemarin waktu sebelumnya kita camping apa kan, kita nggak pernah tidur ya. Cuman itu kayak berasa capek banget, begitu nyampe puncak pasang tenda langsung tidur. Iya, Bangun-bangun udah subuh. Jadi gua tidur kayak enak kayak gini. Semangat lagi sama. Gua kan tidur molor di luar kan. Sumpah itu bau-bau. Itu estetik. Itu Jangan lu sumpah bau. air liur walet kalah sama itu khasiatnya. Astagfirullah ya Allah. Tapi seru banget. Pas besoknya itu lebih gokil lagi kan trek turunnya. Iya emang. Gue nggak bisa bayangin Untuk kalau gua tambang itu gua bawa. iya, untung lu bawa tampak. Gue nggak habis pikir kalau gimana kalau kita ngajaknya lewat situ, lewat apa, baru berem ya? Baru-baru. Baru berem. Kalau lewat situ lebih parah lagi coy. Yang bisa 3 jam, gue bisa 7 jam kali. Tapi di situ normalnya jam setengah. Sejam setengah ya, Jam karena setengah. emang dia lebih Orang normal kita Orang mungkin 9 jam. Karena kita lebaynya sampai ke akhlak. Kita Lebay. sampai ke SOP kita lebay. Lanjut tuh yang kita hari kedua kan. Iya, itu nanya dulu si akangnya kan. Si Itu? nanya apa, tim evakuasi ke sana. Mungkin karena waktu kita sampai puncak pertama di hari pertama itu kan kayak wah banget gitu kayak. Iya. Pokoknya pikiran itu kayak benar-benar jernih, enak. Jadi nagih gitu. 2 malam aja yuk. Iya. Padahal lu kerja Tadinya mau kan. di situ lagi. Padahal lu Iya, kerja gua kan kerja besoknya. Padahal lu kerja besoknya, terus diiming-imingin tuh di bawah ada tuh curug. Ada curug ya, gua makin kan kayak udah gua nggak usah kerja ini, udah ada gua. Di bawah ada tuh fix gua nyari curug. curug kan. Turunlah kita kan, turun itu dengan susah payah yang biasanya orang cuma bisa turun itu bisa 15 menit ya enggak sih? Enggak lah. Dia kalau pendaki normal sih kayak ya 1 jam yang ya? masih mulai itu kayaknya 1,5 sampai 2 jam. Enggak, kita turun itu 2 jam doang. Jadi mungkin mereka sekitar 45 menit lah gitu kan. Enggak. Mereka sejam setengah, 45 menit nggak mungkin kalau menurut gua. Iya. 45 menit bisa sih kalau turun Turun kan mereka tinggal turun aja. Nah, terus pas udah turun tuh udah capek banget. Udah dah, langsung pulang aja deh. Gue udah nggak kuat lagi kalau harus mendaki lagi ke curug. Dia bilang, lo udah sana lu pulang sendiri aja kalau lo mau pulang. Tuh kelihatan banget lo egoisnya situ. Padahal gue udah capek banget. Sumpah itu gue capek banget. Ya, gue egois ya. Allah, egois. Untungnya pas nyampe istirahat dulu tuh di warung, Ya, ngopi lama itu di warung, kita ada 2 jam kan. Terus nanya kan, Kang, boleh enggak gini, gue sempat kesel di sepanjang jalan kan. Lu itu ada 2 tuh di belakang gua, kayak dia ngebuntutin, ngintil gitu kan, ngintil terus kayak, Kang ada curug, nggak tahu kata gua. Lu bilang emang bisa camping di curugnya masih jauh nggak sih? Allahu Akbar, itu nggak boleh Iya. diekspos gitu. Kayak
masuk gua di situ. Nggak apa-apa sih, di expose juga nggak apa-apa. Aku pikirnya kan kita nggak sampai harus turun dulu ke base camp terus Iya. ke curug. Aku pikirnya itu kita masih di wilayah situ, makanya gue mana curugnya, mana Nggak ada. curugnya, mana curugnya. Tahu-tahu kan harus turun dulu terus Naik lagi. mendaki lagi kan. Udah benar-benar jiper dah gue. Anjing jiper bangsat. Jiper bawa juga jiper. Tanjakan pertama itu tanjakan jiper gue kasih nama. Jiper bener-bener ngelihatnya aja. Gue udah jiper nih, gue udah nggak sanggup nih naik nih. Gue aja kesalak gitu ngeliat. Terus Ya, kan terus itu hari 2 kenapa itu bisa? ya itu sih lucu sumpah kan sama orang di base camp kan bisa nggak kan di curug ngecamp kata Kangnya nggak bisa neng di situ kan nggak ada tempat buat masang tenda terus sekarang itu lagi musim kawinnya binatang takutnya Kawin binatang. enggak juga masa gua dikawin binatang Ini anak lu mau nyetar. astagfirullah ya Allah amit-amit ya Allah gitu ah. Maksudnya itu Allah. kalau musim kawin binatangnya itu pada agresif gitu. Iya, manusia juga diembat kalau Iya, kawin. lu yang Sama kayak manusia gitu segala diembat, teman juga dimakan. Bangke emang. Ah, terus kan emang lagi musim kemarau juga kan. Kayaknya itu curug memang tempat binatang-binatang minum gitu. Jadi binatang yang dari gunung-gunung gitu pada turun minum, entah itu bagas, entah itu monyet, QB juga kayaknya ada deh situ. QB, Bigfoot. Masih ada itu QB Bigfoot. Sama yang lucu-lucu mah udah banyak. Terus ya udah kan kita pergi kan ke curug. Ternyata itu harus mendaki lagi. Gue udah benar-benar ya harus mendaki lagi gitu. Sampai kalian kan udah ninggalin aku tuh. Sampai si Kang Saifulnya datang tuh ngambil tas gua. Oh di atas. Iya, lu pada kan udah pada di puncak tuh. Gua masih di iya, bawah di bawah, sendiri kan. Mas Saifulnya balik lagi ngambilin tas gua. Ayo Mbak katanya. Ya udah pergilah kita kan ke curug. Ternyata di curug emang gak ada tempat ini. Gua ngebayanginnya kayak curug tuh kayak gede, itu alirannya lumayan gede gitu. Iya, Terus aku pikirnya bawahannya tuh ada batu-batu kecil gitu kan buat. Bangke nggak ada. Ternyata itu kayak benar-benar jurang ya, benar-benar Iya, jurang. lereng itu. Kiri kanan itu jurang, terus tengahnya itu sungai gitu, sungai. Nyampe ke situ jam berapa ya? Jam 4 ya. Terus Iya 4:30 deh kayaknya. 4:30 terus kita pasang tenda. Enggak, kita nunggu orang balik dulu karena kan gua nggak mau ya. Gua nggak mau tempat itu kayak jadi tempat yang banyak dicampingin banyak orang gitu kan itu Emang gak ada tempat buat camping makan, juga sih sebenarnya. buat minum masyarakat. Gak ada, kitanya aja yang bawel ya pasang Terus tendanya di batu. Si Ica juga kayak nggak mau gitu sampai gua ngerasa bersalah juga udah. Emang tempatnya serem sih. Aku kan sampai tanya, Kang Saiful, di sini emang ada orang ngecamp katanya. Iya ada, emang ada. Iya kayak gitu. Terus aku bilang, terus kalau kayak makan ada ular turun gimana? Terus atau ada monyet turun gimana Kang? Kata Kang Saiful, ya tanggung sendiri resiko. Gue udah mikir, tapi udah ngebayangin besok paginya itu buka keren tenda, terus mata itu langsung seger banget ngeliat air terjun gitu kan. Ngeliat curug. Terus jam berapa ya? Jam 5 ya kita udah pasang-pasang tenda, tapi hati kok hati kok kayak ragu gitu kan. Biasanya kan kalau kayak mau camping apa hati tuh kayak plong gitu. Ini kok kayak hatinya ragu pengen ngecamp di sini, tapi udah ngebayangin besok pasti bakal indah banget. Keren gitu kan. Langsung mandi. Iya, lu pernah denger nggak sih ini kalau kayak musik-musik ini apa kayak ada suara air kayak gitu itu kan kayak relaxing ya. Kayak relaksasi gitu kan enak banget tuh suara air terjun air udah ngebayangin suara kayak gitu sih. monyet-monyet. Oh enggak sih kalau monyet tuh nggak mau. Ngeri gue itu gila parah. Jam 5:30 kayak Itu jam gue gini di bawah kan kayak saya makan. oh gue bilang itu udah nggak ada lah gitu semuanya kayak ada satu temen paling berani itu temen gue
kayak gini. Ini gue kalau ada macan lewat gue mau jadi batu aja. Gue pura-pura jadi batu, gue batu kan gak akan dimakan tuh batu sama macan. Tapi itu saking mungkin karena sepi, nggak ada orang lain, terus karena itu lereng gitu ya, benar-benar gelap. Jadi jam 5 udah gelap, setengah 6 itu benar-benar udah gelap, sama sekali gelap, nggak ada cahaya kan. Mana lu nyalain apa? Nyalain api unggun kagak nyala-nyala. Gue ngeri tuh kalau misalkan gue keluar kan, buka pintu tendanya, gue di luar sendiri, gue dimakan monyet gimana? Ya kali. Itu kayak ini suara monyet, suara kucing gitu deh anjing. Monyet ketemu lu paling dipikirnya temen cuy. Ya kan lagi musim kawin. Iya lu dikawin. Kalau monyet cewek, kalau enggak monyetnya dia itu apa, transgender. Abis gue itu. Gue public figure masa diselubuhi monyet. Ada anjing. Gue itu yang benar-benar waktu maghrib itu karena udah yang set kayak gini banget ya kalau di ini ya, di hutan ya. Iya, bener. Suara monyet kayaknya udah, suaranya tuh benar-benar yang keliling kiri kanan belakang di atas, apa suara kuku kok udah beda-beda semua. Kayak gini banget ya. Mana suara jangkriknya? Iya, biasanya kan kita dengar jangkrik itu cuma satu, kayak itu suara gitu. monyetnya beda gitu, bukan kayak suara monyet yang Biasa. kita dengerin di film atau radio gitu. Emang kayak gimana? Suara Anjing, monyet. monyetnya kok beda sih gitu, serem banget, parah gue. Terus waktu lu bilang gini, Mbak doa dong Mbak. Iya, iya. Udah doa aja sendiri. Soalnya gue kayak yang kan kok hati gue kayak ragu gitu gue kan. ngingetin ke Mbak kan, kayak biasanya Mbak udah minta doa duluan kok. Kayaknya ini perasaan gue masih gak enak kan. Mbak udah minta doa, udah doa sendiri langsung bet, nggak tahu kenapa. Goblok, ini ada yang salah nih gitu. Terus lu akhirnya kenapa lu ikut masuk ke tenda, bukannya bakar ini aja dulu, api unggun, urusin api unggun apa gitu kan. Suara monyet gue bikin jiper sumpah demi Allah Takut itu. ya. Gue boro-boro mau nyalain api, nyalain rokok aja gue gemeteran gini. Mana dilempar juga koreknya. Bangke. Terus pas kita yang di dalam tenda itu kan, terus lu langsung kunci tendanya tuh, udah Asep lihat apinya, Set nyalain apinya. Lu udah kayak yang mau buka aja udah berat banget ya. Iya, gue buka dikit kan, gue buka, lihat sekitar, nengok. Enggak boleh ngundang tuh. Gue ada aja sih. Padahal gue takut. Demi Allah itu di kota gue nggak pernah takut tuh, kayak di kota. Ya udah gue cobain gitu kan. Enggak, itu mah kayak gini aja. Kayak ada itu film SpongeBob itu yang ini nih, yang Ratu Ketim ini apa, Raja Timun. Yang gini aja gitu kan. Gue tuh kayak berasa kita nih kayak di tenda terus dikelilingin binatang-binatang gitu. Entah itu di luar binatang apa aja udah nggak tahu deh, soalnya cuma dengar suara. Dan sebenarnya awal-awal gue udah ragu ya. Terus gue paling panik itu bener-bener panik. Lu kan tahu gue kan orangnya paling jarang panik gitu kan. Iya kan, karena itu juga. Terus gue dengar suara kayak kaki gitu, duk duk duk, dan gue mikir ini dua kaki. QB tuh. Ini dua kaki, nggak mungkin 4 kaki kan kedengaran tuh. Yeah. Duk duk. Dan udah kayak raksasa gitu. Gue mikir dong, ini binatang apa ya? Monyet nggak mungkin kayak gitu dong. Monyet pasti gantung-gantung. Kalaupun jalan ya, nggak sebesar itu suaranya. Itu benar-benar gue panik. Gue mikirnya ini binatang apa? Binatang apa? Udah kayak apa ini si Ica apa kayak, ini Bigfoot? Si Ica kayak tar coba dengerin. Gue denger suara duk gitu kan. Pas bunyi kayak hening. Kedengeran. Iya anjing ada gitu. Dan lucunya si Ica wajahnya kayak orang boker di celana gitu kan. Si Ica itu orangnya ternyata dia itu kalau kaget bener-bener yang mulutnya itu kekunci gitu. Cuman dalam hati ngomong, "Ya Mbak itu apa?" kayak gitu doang, tapi dalam hati gitu dia nggak bisa ngomong. Terus gue kan kayak lebih parnonya, kayak kan tolak ukur berani gue tuh Mbak ya, kalau Mbaknya takut kayak anjing salah ini nggak boleh gini gitu kan. Kayak gue udah itu jadi nggak guna itu gue di situ, cowok satu nggak guna gue mengakui di situ gue nggak ada gunanya. Tapi gue udah mikir yang
aduh takutnya ada binatang buas gitu kan. Nah, terus pas. Dan ini masih jam 6 loh. Belum itu belum jam 6. Terus aku mikirnya ini baru jam 6 terus mau ke jam 6-nya itu 12 Iya, 12 jam. jam anjing. Yang cuman lewatin 5 menit aja aku udah yang ya Allah lindungi aku ya Allah lindungi aku, benar-benar parno. Kalau terus panjang kita udah kayak Albert Einstein gitu. Udah jadi batu udah begitu ada babi lewat. Gokil emang itu. Aku batu. Oh ini batu dipipisin doang nih. Iya, ternyata Astagfirullah. banyak banget rahasianya alam tuh, manusia tuh nggak ada apa-apanya gitu. Gue ngerasa kecil banget itu kayak upil aja. Kayak upil. Tapi seumur umur gue baru ngerasa yang benar-benar panik kayak gue matinya nanti seperti apa nih? Ya, mati takut. Iya bener. Gue matinya bakal kayak apa nih? Kan kita nggak tahu di luar itu ada apa ya? Iya. Entah itu ada binatang atau yang lain-lain. Atau yang lain-lain, entah itu yang kayak non gaib mungkin kan. Ih gila sih itu. Bener-bener. Dan itu kan setelah gua nanya kan, memang di situ rantai makanan masih terjaga gitu kan, monyet masih makan makanannya, terus babi hutan masih makan makanannya. Jadi kalaupun mereka ketemu manusia kayaknya mereka bakal pergi duluan gitu. Karena kadang ngerasa nggak biasa gitu. Nggak biasa. Cuman gue mikirnya gini, karena posisi kita ngecamp itu benar-benar hanya di atas batu kecil gitu kan. Kalau umpamakan nggak diminta-minta ya apes-apesnya gitu kan, ada binatang yang turun ngacak-ngacak kita gitu kan, ngacak-ngacak tenda, kita mau lari kemana coy? Mungkin kalau kayak ada bagas kayak di Instagram kalau ada kayak ada bagas mungkin mereka bisa manjat pohon ya. Lah kita monyet ranting gitu. Ranting. Monyet kemana orang itu posisinya jurang gitu kan? Lari ke bawah pantat seruduk. Astagfirullah. Udah itu paling gokil itu kayak. Tapi untungnya Allah masih ngelindungin kita loh itu, masih ngelindungin kita. Kayak nggak masuk akal gitu kayak di daerah yang curam kayak gitu, kayak jurang ya, kayak jurang terus jaringan ada. Iya bener. Itu ada dan dia doang loh yang punya jaringan, gue nggak ada jaringan oleh. Iya, untungnya ada jaringan. Telepon lah tuh tim evakuasi. Gue bawa 2 cowok tapi kok nggak guna banget gitu. Kenapa kita harus nelfon tim evakuasi gitu? Kayak nggak ada keberanian buat keluar tenda, buka tenda terus cabut udah gitu. Gue udah panik itu, udah nggak mikir. Kalau tadinya gue mikir udah bodo amat tenda gue tinggal gitu kan, ntar gue balik lagi. Maksudnya gini loh, cewek kan, kalau cewek panik ya mungkin ada cowok lah bisa nenengin atau apa gitu kan. Lah pada panik semua. Orang gue yang paling pertama itu ngerasa kayak gue lagi bikin kayu bakar gitu kan, lagi motong-motong gitu, bikin rapian. Apa ini kok monyet gini gitu. Terus kan ganti-gantian gitu loh suaranya. Dari sini terus kayak ada dari depan, terus kayak ada suara suara nafas kucing harimau gitu, kayak anjing masa sih kayak gitu gimana kan? Sih aku nggak dengar soalnya gitu. Kayak, gitu soalnya udah kayak aku tuh kayak udah ngerasa orang-orang panik. kesurupan nih. Orang-orang kesurupan kayak ngaung gitu, bener mengaung, bener ngaung. Anjing masa sih gitu kan? Enggak, gua punya QB gitu kan. Tapi kayak dari situ enggak, ini enggak bener, gua masuk gue deh. Itu kayak gimana ya, perasaan aku tuh yang bener-bener telepon Kang Ipul. Iya itu kayak panik, gue udah nggak bisa kontrol. Kang Ipulnya udah di perjalanan, telepon lagi sampai nggak diangkat kan. Gue udah mikir apa cabut aja gitu, apa cabut aja. Dan gitu. Itu packing tercepat seumur hidup. Iya, tak packing selesai. Banget. Nggak ada yang tertinggal sedikit pun. Sampai itu sampo sunlight itu dibawa, masukin piringnya bau. Tadi pakai minum paginya anjing. Dong. Astagfirullah. Biar ususnya bersih itu dari. Tapi emang apa ya, karena kita baru pemula buat pendaki gitu kan, harusnya kita punya etika gitu. Mungkin karena sorenya gini loh. Gue feeling sih kayak sorenya tuh banyak yang bawa gitar gitu, udah nyanyi teriak-teriak, kayak itu bisa di tempat lu gitu, itu bisa di tempat yang luas yang banyak orang gitu, kenapa lu di rawa gitu kayak gitu.
Itu kayak monyet aja terasa terganggu gitu loh kayak. Berisik di ini ya, di tempat mereka ya. Iya bener, dan nggak permisi gitu intinya. Ya sebagai apa ya, sebagai sesama makhluk, entah itu binatang entah itu makhluk lain-lain kayak Kita harus saling menghargai lah ya, iya, betul, istilahnya betul, ya. betul. Karena mereka juga punya kehidupan gitu sama kayak kita. Benar-benar itu luar biasa itu. Itu udah paling gokil. Dan kalau kayak pencinta alam kan ngomongnya gini, orang-orang pencinta alam ya, lu mau ngecamp dimanapun ya, bumi ini milik milik semua orang gitu, jadi nggak ada larangan lu mau ngecamp. Tapi padahal dia udah ngomong tidak disarankan, dan kita kan masih ngel kan, gue ngeliat lu Iya. gimana, lu bilang udah bisa Iya, bisa gua kan udah 90%. Itu gua masih berani karena masih rame gitu. iya, karena nggak ada penolakan secara apa ya? Pasti secara gitu, enggak. paten gitu. Udah nggak boleh kalau Nggak boleh. itu gua enggak gitu. Tapi kayak Tapi sebenarnya Tidak kitanya yang disarankan. ngeyel sih, Iya, kitanya memang. ngeyel. Kita yang nggak bisa menafsirkan bahasa orang, tidak disarankan karena ini, tapi masih ngeyel. Dan akhirnya Iya. baru sejam kita di situ kan udah yang ya Allah, mati gua kayak gimana ntar nih, ya itu Allah, kan ya si Ica Allah. juga kayak om jangan di sini dong, jangan di sini dong, kayak udah aja nggak apa-apa kata gua, aman kok sini. Udah begitu malamnya dievakuasi itu 15 menit turun dari atas ke bawah, yang berangkat sejam di bawah kayak dia langsung kayak orang ini apa, Ya kayak orang sawan kaget gitu. Iya bener-bener Gua di situ ngerasa bersalah banget kayak dia tuh Cak, kaget. maafin gua Cak gitu kan. Dia kan Ya sampai nggak Allah. ngomong, bener-bener dari sana itu dia kayak nangis aja, pengen pulang. Jadi pengen pulang juga, udah Iya, tempatnya udah gelap, di udah disiapin udah juga. aman juga kan, jadi yang ngapain juga pulang, udah malam. Ya dan ternyata ini apa ya, kayak di Gunung Manglayang tuh seimbang gitu loh, manusianya yang nggak ada akhlak, manusianya yang nggak bisa menghormati alam gitu, nggak bisa ya minimal ya, mereka yang nggak pamit gitu ya, mereka pasti ada aja yang kena gitu. Mereka ngeganggu, mereka kena tuanya tuh. Ini baru di gunung kecil gitu kan, apalagi gunung Apalagi gede kayak gunung gede ya. iya kayak Semeru, kayak apa, kayak Cikuray, kayak Ciremai, atau kayak Gunung Lawu, itu gua ngeri juga gitu kan kalau Ini tuh, kita tuh, udah bacot lu tuh bertua anjing. ini pendakian pertama, terus dapat apa namanya, pengalaman yang luar biasa, yang benar-benar shock terapi gitu. Tapi lu kapok nggak sih? Enggak lah, gua enggak kapok. Nggak kapok ya. Enggak. Jadinya Karena ini next kayak trip apa ya? kemana lagi nih? 21 Gunung Jabar sih insya Allah ya, karena gini loh, naik Gunung Malang itu walau kecil tapi niat di hati sebelum berangkat tuh emang luar biasa banget kayak gue pengen ngelihat kesiapan gue secara mental, secara fisik, secara etika gitu kan, baik sama manusia ataupun sama makhluk lain gitu kan. Dan ternyata ya dapat banyak banget pelajaran di situ gitu kan. Kalau kita mau kemana-mana ya kita nggak hidup sendiri gitu, nggak ada binatang, ada hal-hal lain yang berjalan juga. Terus mental juga itu harus siap. Itu kita nggak tidur loh malamnya nggak tidur. Yang apa? Oh Yang iya, waktu nanya pertama. sebelum pendakian ya. Iya, makanya jiper itu. Benar-benar. Ini benar-benar nggak tidur, dan gue nyiapin lampu dan segala macamnya gitu. Kayak itu satu-satunya guna gue nyiapin lampu. Sebenarnya harus benar-benar jangan dipandang enteng, walaupun itu 1818 doang ya. Iya. 1800 doang. Tapi ya harus benar-benar prepare gitu kalau Prepare, mau betul. mendaki. Karena kan itu konsepnya kita udah nantangin diri sendiri. Iya. Ya udah kita self survival, bacot kita self survival. Kita dievakuasi anjing. Mana ada self survival. Ayo balik, jam berapa sekarang? Ya udah selesai. Ya udah. Yuk. Jam 1 aja. 30 menit. Kebang kelamit. Kebang kelamit.